Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng memiliki jalan cerita yang sederhana. Jenis-jenis dongeng antara lain sebagai berikut. 1. Mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. 2. Legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau usul-usul daerah. 3. Fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. 4. Hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. 5. Parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Silahkan garis bawahi tentang jenis-jenis dongeng tersebut ya. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Perhatikan contoh pada gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar kakak beradik. Seorang adik memerlukan buku di rak paling atas. Seorang kakak berniat untuk mengambilkannya. "Biar kuambilkan bukunya, Dik." "Terima kasih, Kak." Kita harus berterima kasih pada orang yang sudah membantu kita. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Beni, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Beni, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Beni, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Beni, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Beni, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah, iya. Kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu Beni, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Beni, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?
Ayah Beni. Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Teruslah belajar layaknya engkau mendayung di laut. Sejenak berhenti, maka kau akan tenggelam. Semangat belajar kelas 3 Superstar, jadilah anak yang solih dan solihah, memberi manfaat untuk orang lain dan selalu membahagiakan kedua orang tua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.